Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Darajat dengan NIM 2020201047 dari kelas PGMI 3 dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Patah Palembang. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Media Cetak Terhadap Pemahaman Materi Pembelajaran Bangun Datar Matematika di SD Negeri 1 Kota Agung, dengan dosen pembimbing yang terhormat Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Mengenai latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah penggunaan bahan ajar masih menjadi hal yang cukup sederhana pada tingkat SD. Penggunaan bahan ajar media cetak menjadi salah satu solusi yang cukup memungkinkan untuk digunakan. Di tengah gempuran masa digital, penggunaan bahan ajar cetak perlahan mulai ditinggalkan sebagai media pembelajaran. Namun, permasalahan terjadi ketika penerapan hal tersebut diterapkan di daerah pedesaan di tengah gempuran era global. Apakah penggunaan bahan ajar media cetak masih memadai dan memenuhi kebutuhan peserta didik pada bidang matematika, subbidang bangun datar? Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya kali ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan bahan ajar media cetak terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa dan siswi di SD Negeri 1 Kota Agung. Dan yang kedua, bagaimana tingkat apresiasi siswa dalam mengikuti pembelajaran ketika dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahan ajar media cetak. Penelitian yang saya lakukan ini memiliki tujuan diantaranya adalah yang pertama, guna mengetahui pengaruh penggunaan bahan ajar media cetak terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa dan siswi di SD Negeri 1 Kota Agung. Dan yang kedua, guna tingkat apresiasi siswa dalam mengikuti pembelajaran ketika dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahan ajar media cetak. Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, bagi guru, penelitian ini memberikan manfaat kepada guru agar guru mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik, serta hasil dari penelitian ini mampu memberikan saran dan masukan dalam penggunaan media cetak sebagai bahan ajar. Dan yang kedua, bagi para peserta didik, penelitian ini memberikan manfaat agar para peserta didik mampu memilih bahan ajar yang sesuai dan mampu mengaplikasikan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan kurikulum dan muatannya yang berkaitan dengan bahan ajar media cetak. Selanjutnya, kerangka teoritis yang saya miliki dalam penelitian saya kali ini adalah bahwasanya penggunaan bahan ajar relatif mudah untuk diterapkan. Para siswa dan siswi dapat memahami materi pembelajaran dengan membaca bahan ajar serta mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian, untuk kerangka berpikir yang ada dalam penelitian saya kali ini adalah bahwa penggunaan bahan ajar media cetak yang diaplikasikan di wilayah pedesaan akan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi matematika bangun datar. Penelitian saya kali ini
Menggunakan sebuah hipotesis atau hasil sementara dari penelitian, yaitu bahwa dengan menggunakan bahan ajar media cetak, pemahaman anak SD terhadap pelajaran matematika subbidang bangun datar pada wilayah pedesaan akan meningkat. Variabel terikat dalam proposal penelitian ini adalah bahan ajar media cetak. Nah, sementara yang menjadi variabel bebas adalah pemahaman materi pembelajaran matematika subbidang bangun datar di SD Negeri 1 Kota Agung. Populasi penelitian saya kali ini adalah seluruh siswa dan siswi SD Negeri 1 Kota Agung. Sedangkan sampel penelitian saya kali ini adalah siswa dan siswi kelas 4 SD Negeri 1 Kota Agung. Proses pilihan sampel dilakukan dengan memilih para peserta didik yang mendapatkan mata pelajaran bangun datar pada tingkat satuan SD di lokasi penelitian, di mana pada kali ini penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 4 SD. Desain dari penelitian saya kali ini adalah dengan mengkombinasikan post-test dan pre-test tadi dengan mengadakan suatu tes pada satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Pre-test dilakukan pada awal penelitian dan post-test diberikan saat penelitian selesai. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini dengan menggunakan metode post-test dan pre-test, serta dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan guru dari SD Negeri 1 Kota Agung. Dalam menganalisis data, hasil dari data yang telah dikumpulkan akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mempermudah proses analisis dari hasil data yang didapatkan. Demikian presentasi dari proposal penelitian yang akan saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.